Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintri Ridya Anissa dari Prodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video guna untuk menyelesaikan tugas Kapita Seleksa. Pembahasan kali ini saya akan membahas jurnal yang diambil dari Jurnal Studi Quran Membangun Tradisi Qurani volume 11 nomor 2 tahun 2015 dengan judul Model Pembelajaran PAI Berbasis E-Learning SMA Negeri 13 Jakarta. Jurnal Studi Quran ini dengan penerbit Universitas Negeri Jakarta dengan penulis Rian Zaini Rohidin. Pendahuluan, pendidikan agama Islam yang merupakan salah satu mata pelajaran wajib pada sekolah mulai dari tingkat dasar, SD dan SMP hingga sampai tingkat menengah, SMA dan SMK, memegang peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional seperti yang diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Akan tetapi, pada kenyataannya berdasarkan pengamatan sebagian besar guru pendidikan agama Islam, mata pelajaran PAI tersebut kurang diminati oleh para siswa. Mereka kurang bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran dan kurang tekun dalam mengajarkan tugas. Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya minat siswa dalam belajar PAI. Antara lain faktor guru itu sendiri. Misalkan dalam kegiatan proses pembelajaran, pendekatan, strategi, model atau model pembelajaran masih bersifat konvensional. Pembelajaran cenderung berfokus kepada guru. Pembelajaran PAI yang berbasis TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah metode yang tepat untuk dikembangkan karena sejalan dengan perkembangan teknologi, serta dalam dunia pendidikan agar pembelajaran semakin maju, lebih efisien dan efektif sehingga tujuan dalam pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Selain itu, integrasi teknologi informasi dalam ruang kelas maupun juga memberikan siswa pengalaman baru kepada para siswa untuk dapat mengenalkan penggunaan teknologi untuk membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan atau problem solving yang mereka hadapi di kehidupan. Adapun rumusan dan tujuan masalah dalam penelitian ini, rumusan masalah, bagaimana pelaksanaan model pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis e-learning. Tujuan, untuk mengetahui pelaksanaan model pembelajaran yang berbasis e-learning di SMA Negeri 13 Jakarta. Sedangkan apabila tujuan di atas tersebut diketahui, maka penelitian ini memiliki manfaat penelitian sebagai berikut. Yang pertama, secara teoritis. Yang kedua, secara kajian teori. Yang pertama, model pembelajaran. Joyce dan Will berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pelajaran di kelas atau yang lain. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pikir, artinya guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. E-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk menyampaikan solusi-solusi yang menambah pengetahuan dan kemampuan dalam perencanaan pembelajaran. Sedangkan tujuan e-learning, pengadaan e-learning sebagai media pembelajaran baik untuk pembelajaran jarak jauh atau sebagai media tambahan dalam pembelajaran di kelas memiliki manfaat dan tujuan, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, mengubah budaya mengajar pendidik atau pengajar, mengubah cara belajar peserta didik yang pasif kepada budaya belajar aktif, sehingga terbentuk independent learning, pengayaan materi pembelajaran sesuai kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Interaktivitas pembelajaran meningkat karena tidak ada batasan waktu belajar. Adapun hasilnya, SMA Negeri 13 Jakarta juga sudah menerapkan penggunaan media e-learning dalam menunjang pembelajaran tatap muka di kelas. Dengan kata lain, kini SMA Negeri 13 Jakarta telah mengubah sistem pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran
Pembelajaran e-learning PAI di SMA Negeri 13 Jakarta berbasis Moodle. Dalam penelitian ini, pembelajaran PAI yang digunakan adalah sistem pembelajaran e-learning berbasis Moodle. Moodle merupakan salah satu perangkat lunak yang diberikan secara gratis di public license. Artinya, meski memiliki hak cipta, Moodle tetap memberikan kebebasan bagi pengguna untuk mengopi, menggunakan dan memodifikasinya. Moodle merupakan perangkat lunak yang berguna untuk membuat pelatihan, pendidikan, pembelajaran berbasis internet. Adapun media yang digunakan dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 13 Jakarta, yang pertama, media PowerPoint, yang kedua, video pembelajaran, yang ketiga, website e-learning. Pembelajaran PAI tidak sepenuhnya menggunakan sistem e-learning, akan tetapi menggabungkan dengan sistem konvensional dan beberapa tambahan media pendukung. Artinya, penggunaan e-learning dalam PAI berperan sebagai media tambahan bagi siswa untuk mendukung pembelajaran PAI yang lebih efektif. Kemudian kendala pembelajaran e-learning PAI, yang pertama, tidak semua siswa memiliki laptop. Yang kedua, sistem evaluasi masih belum online. Yang ketiga, pemanfaatan hak cipta untuk tugas-tugas akhir sekolah. Yang keempat, kecepatan mengakses. Kemudian terakhir kesimpulan, e-learning dalam PAI di SMA Negeri 13 Jakarta pelaksanaannya menggunakan aplikasi Moodle. Pelaksanaan pembelajaran PAI melalui e-learning yaitu dengan menggunakan modul-modul yang ada dalam Moodle seperti modul assessment, quiz, modul forum, modul penugasan dan modul quiz. Dalam pembelajaran PAI, selain menggunakan sistem e-learning, juga menggunakan sistem konvensional dan beberapa tambahan media pendukung. Artinya, penggunaan e-learning dalam PAI berperan sebagai media tambahan bagi siswa untuk mendukung pembelajaran PAI yang lebih efektif. Penyelenggaraan e-learning di SMA Negeri 13 Jakarta tengah berjalan dengan baik karena memang mendapat dukungan dari pihak sekolah, sosialisasi tentang e-learning yang efektif kepada guru dan murid, dan juga dari segi pengembangannya dalam pembelajaran PAI. Demikianlah video singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.